Coba pikirkan ini, berapa banyak keputusan dalam hidupmu yang benar-benar kamu buat sendiri? Mulai dari produk yang kamu beli, berita yang kamu baca, sampai pemimpin yang kamu pilih di pemilu. Apakah itu semua benar-benar hasil dari kehendak bebas? Atau mungkinkah semuanya telah diatur oleh kekuatan yang tak terlihat? Mereka bukan presiden, bukan pejabat yang kita pilih dalam pemilu. Bahkan, nama mereka mungkin tidak pernah kamu dengar. Tapi, mereka memiliki kekuasaan lebih besar daripada negara manapun di dunia ini. Mereka mengontrol pergerakan ekonomi, mengendalikan informasi, bahkan membentuk opini masyarakat. Dan yang lebih mengejutkan, mereka melakukannya tanpa perlu muncul ke hadapan publik. Pertanyaannya, benarkah dunia ini dikendalikan oleh segelintir orang? Dan kalau memang benar, siapa mereka? Bagaimana mereka melakukannya? Hari ini, kita akan bongkar kenyataan yang mungkin selama ini kamu abaikan. So, simak sampai habis. Banyak dari kita percaya bahwa dunia ini berjalan dengan sistem demokrasi, bahwa rakyat yang memilih pemimpin dan pemimpin itu membuat keputusan terbaik untuk negara. Tapi apakah benar seperti itu? Apakah setiap keputusan politik benar-benar dibuat untuk kepentingan rakyat? Sebenarnya, ada sekelompok kecil individu yang punya kendali atas hampir setiap aspek kehidupan kita. Mereka bukan sekadar orang kaya biasa. Mereka adalah elit global. Mereka yang punya kekuatan ekonomi, jaringan politik, dan kontrol atas informasi. Dan yang lebih menakutkan, mereka bisa menentukan arah dunia dengan cara yang hampir tak bisa kita sadari. Pernahkah kamu merasa bahwa pilihan di dunia ini sangat banyak? Banyak merek yang bisa kita pilih, banyak produk yang beredar, banyak perusahaan yang bersaing. Tapi tahukah kamu bahwa sebenarnya hampir semua merek besar itu dimiliki oleh perusahaan yang sama? Contohnya, coba kita lihat industri makanan dan minuman. Nestle, PepsiCo, Coca-Cola, Unilever, dan beberapa perusahaan lainnya tampak seperti pesaing. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, kita akan menemukan bahwa mereka semua punya pemegang saham yang sama, BlackRock, Vanguard, dan State Street. Itu artinya mereka tidak benar-benar bersaing. Mereka hanya menciptakan ilusi persaingan agar kita tetap membeli produk mereka. Sekarang kita bicara soal media. Kita percaya bahwa media adalah pilar demokrasi, tempat kita mendapatkan informasi yang objektif. Tapi apakah benar demikian? Pernahkah kamu memperhatikan bahwa berita yang muncul di berbagai media seringkali memiliki sudut pandang yang sama? Itu bukan kebetulan. Itu karena hampir semua media besar di dunia ini dimiliki oleh segelintir perusahaan. Mereka mengontrol narasi, memilih berita mana yang boleh disampaikan, dan bahkan mengarahkan opini publik ke arah yang mereka inginkan. Dan bukan hanya media, politik pun sama. Banyak pemimpin dunia yang memiliki hubungan erat dengan elit bisnis ini. Beberapa dari mereka bahkan mendapatkan dana kampanye dari perusahaan-perusahaan besar. Itu berarti saat mereka berkuasa, kebijakan mereka lebih cenderung menguntungkan para pemodal besar dibandingkan rakyat biasa. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih canggih. Di zaman sekarang, data adalah senjata paling berbahaya. Dan siapa yang mengendalikan data, dialah yang mengendalikan dunia. Google, Facebook, Amazon, mereka tahu lebih banyak tentang dirimu daripada yang kamu kira. Setiap kali kamu mencari sesuatu di internet, setiap kali kamu scroll media sosial, mereka mengumpulkan data tentang kebiasaanmu. Mereka tahu apa yang kamu suka, apa yang kamu takuti, bahkan apa yang kamu pikirkan. Dan data ini bukan hanya untuk iklan. Data tersebut digunakan untuk memengaruhi pemilu, mengarahkan opini publik, dan membentuk pemikiran kita secara halus. Setiap klik, pencarian, dan interaksi di media sosial dicatat oleh raksasa teknologi seperti Google, Facebook, dan Amazon. Mereka pun memahami kebiasaan kita dan memanfaatkannya untuk memperkuat bias yang ada. Menjebak kita dalam gelembung informasi yang mereka ciptakan. Teknologi ini tidak berdiri sendiri. Ada kaitan erat dengan kekuatan ekonomi. BlackRock dan Vanguard misalnya juga berinvestasi besar di perusahaan teknologi tersebut. Data menjadi alat kekuasaan yang memperkuat dominasi ekonomi mereka hingga menjadi sebuah siklus yang sulit diputus. Sementara itu, ketimpangan terus melebar seperti 1% populasi dunia menguasai hampir separuh kekayaan global, didukung oleh kebijakan yang menguntungkan elit. Media dan politik pun tidak lepas dari pengaruh ini. Konsolidasi media oleh segelintir perusahaan memungkinkan mereka mengontrol narasi,
Sementara dana kampanye dari korporasi memastikan kebijakan politik condong ke kepentingan bisnis besar. Bahkan, pendidikan yang dianggap netral sering didanai dan dibentuk oleh yayasan elit untuk mencetak generasi yang sesuai dengan sistem mereka. Semua ini berjalan begitu mulus, sehingga kita tidak menyadarinya. Kita menganggapnya sebagai bagian dari kehidupan modern, sehingga kebebasan yang ternyata ilusi. Pertanyaannya, apakah ini konspirasi terencana atau hanya dinamika alami sistem? Mungkin keduanya. Yang jelas, kesadaran adalah langkah awal untuk melawan. Sekarang kita tahu bahwa dunia ini lebih kompleks dari yang terlihat. Kita tidak sekadar hidup dalam sistem, tapi dalam sebuah permainan yang telah diatur sejak awal. Dan yang lebih menakutkan, kita bahkan tidak menyadarinya. Apa pendapatmu tentang ini? Apakah dunia ini benar-benar dikendalikan oleh segelintir orang, atau semua ini hanya kebetulan? Tulis di komentar, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan dosis realita berikutnya.